Bercermin pada pelaksanaan pemilu legislatif bulan April tahun 2014 yang lalu, banyak perangkat desa ataupun juga pemegang kekuasaan di daerah yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi perangkat di bawahnya agar memenangkan partai atau pihak tertentu. Nah, kekhawatiran ini pun patut kita tujukan pada penyelenggaraan Pilpres pada 9 Juli nanti. Nah, saya ingin ke Bu Siti terlebih dahulu. Bu Siti, dari pengamatan tim Anda, apakah ada potensi ataupun fakta yang menemukan bahwa ada pelibatan perangkat desa untuk memenangkan capres tertentu, Bu? Ya, indikasinya sih ada, indikasinya. Walaupun kita belum bisa mengatakan itu sebagai fakta yang diverifikasi, tetapi indikasinya muncul. Ada beberapa modus, misalnya modusnya adalah memobilisasi badan permusyawaratan desa. Itu semacam DPR untuk tingkat desa. Itu ada asosiasinya, bisa didorong melalui asosiasi BPD ini, kemudian yang di provinsi bagaimana, yang di kabupaten bagaimana. Itu modus pertama. Modus yang kedua, kepala dusun atau RW dan RT-RT. Bahkan sampai sebawah. Bahkan sampai ke tingkat kelompok penyelenggara pemilu di tingkat di setempat, di TPS. Memang ada sistem juga di situ, ada yang salah menurut saya. Karena di TPS itu akhirnya memang yang jadi petugasnya ya aparat di RT-RT juga. Karena orang lain nggak mau atau susah cari resources yang lain atau sumber yang lain. Sehingga yang terjadi adalah petugas-petugas di TPS itu ya rata-rata ya perangkat desa juga. Oke, Ibu dan juga Bang Boni, sebelum kita melanjutkan dan juga mengelaborasi lebih jauh, kita akan memberikan pencerahan terlebih dahulu kepada masyarakat seperti apa sih praktek-praktek pendayagunaan aparatur atau perangkat desa ini untuk memenangkan pihak tertentu. Kita lihat dulu paket pengantar berikut ini. Di penghujung masa kampanye Pilpres 2014, sejumlah pelanggaran terindikasi telah dilakukan oleh birokrat di daerah. Di sejumlah wilayah, para birokrat ini diketahui sengaja menggunakan kewenangannya untuk membeli pengaruh masyarakat memilih calon presiden tertentu. Seperti apa yang terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Ratusan ketua RT dan RW di 4 kecamatan di kota Kendari memprotes undangan sosialisasi pembayaran pajak, bumi dan bangunan yang digelar sang wali kota. Para ketua RT dan RW yang antusias mengikuti sosialisasi tersebut kecewa lantaran ajang tersebut digunakan sebagai modus untuk mengiring mereka memilih pasangan capres dan cawapres Prabowo Hatta. Tidak hanya itu, dalam pertemuan itu juga disebarkan selebaran yang mendiskreditkan peserta Pilpres lainnya. Meski hal itu telah dibantah oleh sang wali kota, namun hal semacam ini adalah contoh kasus yang sangat mungkin terjadi di daerah lainnya. Para birokrat yang menjadi tim ses peserta Pilpres akan menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis memenangkan calon presiden tertentu. Netralitas aparat negara baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah menjadi kewajiban. Karena dengan demikian, Pilpres akan berjalan dengan baik. Mewaspadai keharan inilah kami harapkan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, itu yang paling amat sangat kami harapkan, menjalankan fungsi, peran, tugas, dan kewajibannya. Pemerintah tentunya tidak kalah pentingnya di sini. Pemerintah ini mesti sah. Ya, mesti ada presiden yang sah di sini, para menteri yang sah, para gubernur, bupati, wali kota, tentara nasional yang sah. Tentu kita harapkan akan menjalankan peran sebagaimana mestinya. Ketika mereka menyatakan mereka netral, dalam posisi yang netral, mereka tentu dalam prakteknya menjalankan posisi netral itu. Kalau dia berbicara netral, kemudian praktek lapangan tidak netral, nah ini baru gawat kita. Para birokrat yang menjadi tim ses peserta Pilpres akan menyalahgunakan kewenangan dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis pemenangan calon presiden tertentu. Tim Liputan Metro TV. Ini yang kita khawatirkan, bahkan sosialisasi pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh wali kota setempat. Di situ ada indikasi bahwa pengarahan bagi ketua RT dan ketua RW untuk mendukung capres tertentu. Bu, selain dari paket pengantar tadi, modus-modus seperti apa yang lain yang tim Ibu temukan? Masih ada yang seperti misalnya modus pakai akte kelahiran, daftar akte, jadi pakai fasilitas akte tapi harus ikut ke sini. Misal pembuatan akte. Bahkan sampai pembuatan dokumen negara begitu. Ada juga yang pakai ini, modus di penyuluhan.
penyuluhan pertanian, perkebunan apa segala, kehutanan segala macam lewat tenaga-tenaga penyuluh itu semua tenaga-tenaga fungsional yang jumlahnya banyak di daerah. Nah, ini Anda temukan khususnya di daerah mana saja? Di beberapa provinsi lah saya kira ya, di Jawa Barat misalnya, mungkin juga di Lampung, kemudian di beberapa daerah. Ada lagi yang saya dilaporkan oleh kawan-kawan itu misalnya seorang guru, dia didaftar gitu, keluarganya siapa saja, suaminya siapa saja dan sebagainya. Nah itu semua mereka banyak yang berontak juga gitu. Dia tidak mau begitu melakukan itu. Jadi itu di satu sisi. Tapi di sisi lain juga katakanlah kalau kita anggap KPU itu adalah bagian negara yang menyelenggarakan. Dan penyelenggara itu kalau sekarang juga termasuk Panwas, itu menurut saya KPU, Bawaslu dan Panwas di lapangannya juga saya kira itu juga problem juga, Bang Boni. Begitu dia tidak firm, begitu memang di lapangan di TPS sih ada tuh ya yang nggak kepake dilipat aja, harusnya kan dicoret. Nah Panwasnya ngasih tahu tapi terus diam aja gitu. Itu juga bagian dari yang tidak, itu juga bagian yang tidak tepat. Kalau Bang Boni melihat dari cerminan Pileg 2014 lalu yang pelanggaran kemudian kecurangan begitu masif begitu, Anda melihat sampai sejauh apa gubernur, kemudian bupati, aparat desa bisa menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan capres tertentu? Ya, sebetulnya incumbent yang paling mampu melakukan pengarahan terhadap birokrasi ya. Karena dalam praktek bagaimanapun pemerintah dan birokrasi itu sangat sulit untuk dipisah. Relatif birokrasi itu menjadi semacam bagian dari struktur pemerintahan. Saya mau mengatakan bahwa seringkali birokrasi itu menjadi pelaksana dari kepentingan-kepentingan eksekutif. Nah, sehingga ketika misalnya birokrasi dikerahkan di daerah maupun di pusat, itu pasti berjalan. Nah, cuman memang yang menjadi kunci menurut saya bukan bagaimana kita menghentikan ini, karena itu sangat sulit. Tapi bagaimana kita bisa menghentikan efeknya. Jadi pengarahannya bisa saja, tetapi efeknya. Maka pencerahan-pencerahan itu perlu. Kami sendiri selalu mendapat laporan ya, hampir setiap hari dari berbagai daerah. Ya, website kami ya, bonihargens.com itu selalu dapat informasi dari daerah-daerah dan mengatakan bagaimana mereka entah guru, apakah mereka petugas pertanian, apakah mereka birokrat di bidang lain, semua mengatakan bahwa ada perintah dari atasan dan ini bahaya mereka mengatakan. Terus kemudian di Jakarta, di Jakarta yang baru-baru ini terjadi juga bahwa pemilih pendatang, mahasiswa dan sebagainya yang kesulitan untuk mendapat kartu pemilih, formulir A5 itu begitu datang kepada RT, RW untuk minta diproses supaya bisa memilih. Kalau misalnya ketua RT atau RW-nya itulah pendukung Prabowo Hatta misalnya, terus kemudian yang datang diketahui pendukung Jokowi, biasanya ditolak tuh. Itu di daerah mana? Dipersulit. Terakhir kita temu di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya, kemarin. Ini korban sendiri yang datang ke saya dan menceritakan itu. Sampai semasif itu ya? Sampai semasif itu. Makanya saya bilang, ini ada upaya-upaya sistematis ya untuk menghancurkan Jokowi. Ini real. Saya kira persoalannya kemudian bukan masalah Jokowinya, tetapi masalah ini mengganggu dan merusak peradaban demokrasi. Oke lah kalau misalnya itu hanya sebatas pengarahan, pengarahan ketua RT, pengarahan ketua RW. Tapi kalau misalnya sudah modus seperti Anda, yakni mempersulit, bahkan juga mengancam misalnya PNS apabila tidak mendukung justru malah dimutasi. Ini akan seperti apa efeknya? Ya saya kira ini kan budaya lama ya, ini praktek lama. Nah ini kalau diteruskan, kapan kita mau berubah? Nah itu yang kita cemaskan. Sama seperti ketika kita mempersoalkan black campaign, kampanye hitam, yang kita persoalkan sebetulnya kan substansinya, bahwa ini ada upaya merusak demokrasi. Atau seperti misalnya Fahri Hamzah dengan bodohnya mengatakan bahwa Jokowi itu sinting. Saya kira sama seperti ketika saya menilai Gus Dur, hanya hati yang jernih yang bisa merasakan kebesaran Gus Dur, atau hanya pikiran yang lurus, yang bening yang bisa memahami Gus Dur. Seperti itu juga Jokowi, hanya hati dan pikiran yang jernih yang bisa memahami dia. Jadi kalau yang bilang sinting, saya duga mereka lah yang sinting sebenarnya gitu loh. Kita akan jeda terlebih dahulu teman-teman. Namun yang menarik adalah beberapa waktu yang lalu Partai Demokrat menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Hatta. Nah, pada waktu Partai Demokrat mengatakan netral, kita bisa berbahagia dikarenakan Demokrat akan netral dan sportif nih bisa pemilihan capres. Tapi kita harus ingat bahwa Demokrat adalah partai penguasa. Bagaimana efeknya nanti sampai ke bawah? Mohon ditahan dulu. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Bincang Pagi, pemirsa. Saya ingin mengutip pernyataan dari salah satu tokoh NU, Ibu Kofifa Indar Parawansa, yang mengatakan bahwa di Surabaya ada politik uang, yakni bagi-bagi uang Rp50.000 per pemilih. Bahkan ada pula guru yang dikirimi surat berisi uang untuk memilih capres tertentu. Nah, Bu Kofifa juga mengatakan bahwa ada pergerakan birokrasi sampai dengan tingkat RT ini di Surabaya dan juga di Jawa Timur pada umumnya, dan PNS diancam dimutasikan. Ini berarti tidak hanya pengarahan tapi juga ancaman. Kalau misalnya Bu Siti sendiri melihat apakah juga tim ses menemukan di daerah lain model-model seperti ini, tidak hanya mengarahkan tapi bahkan sampai pengancaman, Bu? Ada juga indikasi-indikasi itu, misalnya camat kan, di atasnya lagi malahan camat yang dikumpulkan kemudian diminta untuk mengarahkan, tapi kalau camatnya nggak lakukan nanti camatnya dimutasi. Dan itu di pileg yang lalu terjadi banget, beneran gitu terjadi. Di pileg terjadi. Nah, persoalannya itu kan memang begini sih. Bupati, gubernur itu kan black box dia. Semua yang dia lakukan itu ada perangkatnya yang mengerjakan. Dan memang fungsi politik eksekutifnya itu kan fungsi birokrasi, dia memimpin birokrasinya. Jadi ya kemauan dia itu diartikulasikan oleh birokratnya. Jadi posisinya memang seperti itu, makanya ini sistemnya yang salah. Padahal undang-undangnya ada ya. Undang-undangnya tuh jelas tuh berapa pasal di Undang-Undang 42, ada 3 pasal di Undang-Undang ASN, Undang-Undang 5. Jadi sebetulnya undang-undangnya gawat. Nah, ini yang harus diberi kesadaran juga justru PNS-nya. Ini undang-undang bahwa kepala daerah bisa menjadi tim sukses pemenangan sebuah satu capres. Ada boleh jadi tim dan boleh cuti ya di Undang-Undang 42. Tapi ada problemnya, Bang Boni. Dia dikatakan di undang-undang itu di pasal 43 dikatakan bahwa dia cuti sehari dalam seminggu. Tapi apa yang terjadi di pasal berikutnya, kecuali hari libur itu dianggap libur. Nah, kan jadi gawat pada saat ada hari bersama, libur bersama, maka dia hari Jumat, Sabtu, Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Atau Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kan celaka jadinya. Jadi bukan 1 hari lagi dalam seminggu, tapi 4 hari dalam seminggu. Nah, ini nggak bener gitu loh. Kalau Bang Boni melihat pernyataan dari Bu Kofifa ini juga membayangkan bahwa di Jawa Timur itu ibarat itu yang terjadi, balik ke Orde Baru. Itu yang terjadi, sama seperti ketika pemilihan gubernur Jawa Timur, di mana Ibu Kofifa menjadi korban di situ ya, kandidat. Kita datang dan kita melihat di sana bagaimana pengerahan itu disertai dengan money politics ya. Itu luar biasa dahsyat. Ini benar-benar bahkan lebih rusak dari Orde Baru. Kalau Orde Baru kan semua orang tahu itu dan semua orang anggap ya begitulah politik. Kalau sekarang tidak banyak yang tahu, tetapi itu terjadi begitu dahsyat. Maka saya bilang ada upaya pengeroposan nilai-nilai demokrasi dari dalam. Dari ini sebetulnya pemerintah harus bertanggung jawab loh. Maka pemerintah harus bicara saat ini. Atas semua pembicaraan kita hari ini, apa yang terjadi di mana-mana, Ibu Kofifa sudah angkat di Jawa Timur. Harusnya pemerintah harus bicara nih. Oke. Harus dipertanggungjawabkan. Kenapa fakta seperti ini terjadi gitu? Nah, selain adanya dugaan kecurangan itu, ada juga hal yang menarik di mana Partai Demokrat setelah sebelumnya menyatakan netral, beberapa waktu belakangan mengatakan dukungan resmi dijatuhkan kepada pasangan Prabowo Hatta. Nah, sebetulnya itu udah lama. Sebetulnya sudah lama, cuman memang yang agak kebingungan itu Pak SBY-nya. Ini ada pernyataan menarik dari kader-kader Partai Demokrat. Nah, mereka mengklaim bahwa dukungan ini sudah mendapat restu dari Pak SBY. Kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Apa-apa, karena kan kemarin nggak salah dia kalau dia sudah di situ. Karena kemarin kan kita netral. Cuman yang tidak boleh, ini saya kemarin garis bawah ini kepada media juga semua. Kami yang sekarang sudah menyatakan diri pro atau mendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta, tidak boleh menjelek-jelekan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Tidak boleh. Ya silakan aja, biarin aja dia, nggak apa-apa. Itu kan individu. Atas nama individu ya. Oke. Ini sudah terjadi Pak SBY juga langsung Pak ya? Ini kan partai. Partai itu kan organisasi dan semuanya under control, under manage oleh ketua umum. Bang Boni, apa signifikasi dukungan Partai Demokrat terhadap untuk mengangkat elektabilitas calon yang didukung? Ya, sekarang kan Demokrat ini menjadi incumbent ya. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa birokrasi paling rentan dimobilisir itu oleh kekuatan incumbent. Dan saya kira di sini persis letaknya. Karena kalau misalnya kita hanya melihat partainya, tidak cukup signifikan juga, ya. Selain karena penyusutan dukungan luar biasa di pemilihan legislatif, juga karena memang kekuatan partai ini bukan kepada ideologi dan pada kadernya, tetapi pada sosok seorang SBY. Nah sekarang tergantung SBY mau kemana. Saya kira sampai hari ini PSB juga netral. Tapi partainya sudah lama ini bergerak justru ke kelompok Prabowo Hatta.
Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau birokrasi dikerahkan, lantas siapa? Ya yang saya bilang tadi, ya pasti ada incumbent yang bermain di sini. Makanya saya bilang, supaya wacana ini tidak simpang siur, pemerintah harus bicara dan harus mempertanggungjawabkan situasi ini. Kenapa terjadi di berbagai daerah dan juga di Jakarta ini. Tapi kita juga harus mengingat bahwa SBY sendiri ini sebagai presiden ya. Kita harapkan soft landing ini kita melihatnya sebagai sosok presiden, bukan sebagai ketua umum begitu. Apa yang harus dilakukan oleh SBY untuk menjaga bahwa dia sebagai presiden, dia tetap netral, tidak berpihak? Saya kira itu juga harus ditegaskan. Pertama, sebagai pemerintah ya otomatis dia harus netral. Ya, dan juga harus mengeluarkan suara soal pentingnya birokrasi itu netral. Dan yang kedua, sebagai ketua umum partai, saya kira itu urusan internal mereka lah. Mau netral, mau berpihak, itu urusan mereka. Tetapi sekali lagi harus jangan sampai ada kontaminasi sebagai ketua umum partai dan sebagai presiden atau kepala negara. Nah ini harus ditegaskan oleh presiden. Apa yang Ibu paling khawatirkan, Bu, dengan dukungan dari Partai Demokrat terhadap jelas karena kan Demokrat kan sekarang sedang berkuasa. Berarti seluruh sistemnya itu katakanlah refleksinya adalah Partai Demokrat. Di sisi lain sebetulnya partai penguasa atau pemerintah itu adalah operatornya negara, sehingga seperti Bang Boni bilang, dia harus justru melakukan engineering rekayasa sosial bahwa demokrasi ini berjalan baik. Nah kalau dia penguasa lalu berpihak, maka rentetan sampai bawahnya seperti saya bilang tadi kan, menteri, gubernur, bupati itu black box. Semua penyelenggaranya adalah darahnya, urat syarafnya itu adalah birokrasi. Jadi sampai di RT itu pasti akan terpengaruh. Kita mungkin tidak khawatir dengan elektabilitas dalam pengertian pengaruh partai, tetapi dalam pelaksanaan di lapangannya itu yang gawat. Oke, nanti kita akan melihat daerah-daerah mana saja yang didukung oleh partai pengusung Capres nomor 1 dan juga partai pengusung dari Capres nomor 2. Namun kita akan lanjutkan perbincangan ini saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, dalam ajang Pilpres kali ini sejumlah kepala daerah di Tenggarai turut berperan aktif pada tim ses masing-masing peserta Pilpres 2014. Kita lihat persebarannya berikut ini. Ini adalah daftar kepala daerah yang pendukung Prabowo Hatta. Untuk gubernur ada dari Jawa Barat. Anda lihat di Jawa Barat, Wali Kota Bandung, Cimahi, Wali Kota Bogor, Wali Kota Tasikmalaya. Ini adalah untuk Jawa Barat, masih Jawa Barat ada Wali Kota Depok, Bupati Bandung, Bupati Tasikmalaya, kemudian Indramayu, Purwakarta. Ada Riau, kemudian Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Kemudian Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, sampai dengan Aceh, wakil gubernurnya. Bahkan Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho juga kemarin menjadi tim ses di sana. Kemudian Kalimantan Timur dan juga di Bali. Sekarang kita lihat untuk kepala daerah Jokowi yang pendukung Jokowi JK. Ada di Provinsi Jawa Tengah, kemudian NTT, Kalimantan Barat. Kemudian Kalimantan Tengah. Oke. Memang tidak sebanyak ya. Memang masing-masing ada untuk pendukung dari kepala daerah. Nah, tapi toh juga sama saja di kubu Jokowi maupun kubu Prabowo, masing-masing kepala daerah juga ada loh yang mendukung capres pilihan masing-masing, Bang Boni. Iya, tetapi kan sebetulnya yang paling penting itu adalah cara mereka. Yang kita persoalkan sekarang ini kan upaya pengerahan yang tidak seharusnya dilakukan. Birokrasi yang harusnya netral, justru itu dikerahkan, dipolitisasi, dan dipaksakan supaya menjadi pendukung dari capres tertentu. Dan ini yang kita persoalkan. Ya, dan kita kembalikan pada dasar persoalannya, yaitu ada semangat ingin merusak demokrasi. Ya, tidak hanya pada level wacana, tetapi ini pada level praksis. Kalau pada level wacana kan wacana itu kita sudah bisa kumpulkan, mulai dari omongan-omongan rusak seperti perang Badarnya Amin Rais, ya, terus kemudian black campaign lain-lain itu, lalu terakhir Fahri Hamzah, ya, yang menyebut Jokowi sinting gitu ya.
padahal dia sendiri yang lebih sinting sebetulnya ya. Lalu kemudian pada level praksis itu ada obor rakyat, ya terus kemudian ada pengerahan birokrat dan sebagainya ini. Nah ini bahaya besar karena praktik seperti ini dulu terjadi 32 tahun sepanjang Orde Baru. Dan dengan perjuangan lelah berdarah-darah, banyak yang mati, diperkosa, banyak yang terbakar tahun 98. Hanya untuk memperjuangkan perubahan reformasi. Dan sekarang setelah 16 tahun itu kekuatan ini mau bangkit lagi. Ini sejarah mau dibawa kemana gitu loh. Artinya bahwa pertarungan ini bukan hanya perkara soal siapa menang di 9 Juli. Tetapi mampu nggak kita menyelamatkan peradaban demokrasi ini ke depan. Atau kita harus mati kembali mundur ke belakang. Kalau Bu Siti melihat tadi di Jawa Barat banyak sekali kepala daerah di tingkat tingkat 2 yang adalah pendukung dari Prabowo Hatta, Bu. Anda melihat dari tim Anda seberapa masif di sana pemberdayaan aparat desa untuk mendukung pilihan yang didukung oleh masing-masing kepala daerah di Jawa Barat? Ya, pada dasarnya sih saya percaya bahwa Jokowi JK ini kalau lihat pijakan awalnya justru standar moral ya. Oleh karena itu kalau tim Jokowi JK tentu berangkatnya dari standar moral yang dipakainya gitu. Jadi artinya tidak bisalah menggunakan sampai ke bawah-bawah seperti itu karena kan tuh banyak instrumen pendukung lainnya karena ketika dia terstruktur maka biasanya lalu disertai dengan fasilitas. Baru nanti pengawasannya dilemahkan itu sebetulnya satu kaitan, nggak bisa sepotong-sepotong gitu. Nah kepala-kepala daerah polanya Jokowi seperti Pak Ganjar aja kan juga ada beberapa kesulitan dengan bupati misalnya ya. Kemudian yang lain juga seperti itu. Kalau di kasus Jawa Barat kita melihat gubernur kemudian dengan bupati dan wali kota kan satu suara. Betul, itu kan mereka gitu loh. Maksud saya kan itu tergantung kita pakai standar apa berangkatnya gitu loh. Karena kan pada dasarnya sih sebetulnya perintah undang-undangnya itu justru bukan hanya larangan-larangan tetapi justru memberi keteladanan kok gitu loh. Makanya ini tergantung ya. Kalau di kita itu standar moralnya itu pijakannya itu gitu. Jadi pakainya itu dan karena begini juga karena kita kan juga bersama-sama relawan. Jadi kita juga nggak mau mengkhianati hati nurani itu gitu loh. Jadi sekarang ini yang kita lakukan di tim kami itu memang kerja bersama-sama dengan para relawan karena begini yang bisa menjadi penyeimbang di lapangan itu pada akhirnya adalah masyarakat sendiri gitu. Kita nggak nyerah ya, bukan nyerah, tetapi kita mengikuti, mengamati, mengkhawatirkan bahkan. Nah, selain mempengaruhi aparatur yang ada di bawahnya, kita juga harus masyarakat juga harus curiga, juga harus waspada juga dikarenakan petugas PPK, petugas PPS dipilih oleh camat, dipilih oleh perangkat wilayah itu sendiri. Ada di antaranya yang perangkat desa, misalnya kepala duku, RW, RT gitu. Apa yang Mas Boni khawatirkan? Kejahatan pemilu ya, electoral crime, kejahatan pemilu itu selalu by design dan sistematis. Ya, makanya sangat sulit kemudian kita berharap pengawas pemilu bisa menyelesaikan perkara seperti ini. Di hampir setiap pemilu, praktek seperti ini sering terjadi dan tidak pernah ada pengadilan pemilu yang bisa memutuskan itu sebagai pidana misalnya. Saya kira ini yang harus kita waspadai. Ya, artinya bahwa kembali kepada masyarakat. Ya, masyarakat ini tidak hanya menjadi pemilih, harus juga siap menjadi saksi, harus juga menjadi siap menjadi pengawas, menjadi wasit dari seluruh proses ini. Kalau kita berharap pada petugas itu tidak cukup, apalagi sentimen money politics itu makin kuat ya menjelang tanggal 9 Juli gitu ya. Meskipun kita percaya bahwa penyelenggara termasuk juga pengawas ini akan profesional, tetapi percaya saja tidak cukup. Kita harus antisipasi itu dan harus ada penyadaran yang serius kepada masyarakat. Berarti masyarakat pun juga harus turut serta aktif harus untuk mengawasi turut serta dan aktif. juga mengawal ya. Makanya saya kira yang paling penting itu adalah komunikasi antara masyarakat dengan penegak hukumnya. Harus juga ada jaminan bahwa mereka akan diberi keamanan, jaminan keamanan ketika mereka melapor. Jadi yang terjadi kan banyak temuan-temuan kejahatan terjadi dan masyarakat mau cerita, mau melapor tetapi tidak ada keberanian karena perlindungan nggak ada. Kami sendiri menerima begitu banyak dari legislatif kemarin ya sampai sekarang laporan bagaimana Pak RT-nya membagi uang, memaksakan untuk memilih partai tertentu, kandidat tertentu, terus kemudian camat datang mengerahkan kepala desa
atau misalnya penyuluh pertanian datang ke desa-desa, mengerahkan PPL di desa-desa, dan PPL kemudian menyerahkan semua petani yang menerima bibit supaya memilih capres tertentu. Dan itu praktik yang memang sistematis. Baik. Dan inilah yang berbahaya sebetulnya. Kita akan jeda terlebih dahulu, teman-teman. Namun nanti kita akan membahas seberapa besar kita bisa menggantungkan harapan kepada Bawaslu dan juga Panwaslu untuk mengawal dan juga mengawasi jalannya pemilu yang bersih. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Karena ada kecurangan di pemilu legislatif pada April 2014 yang lalu, DKPP memecat belasan anggota KPU maupun Panwaslu di daerah. Nah, kalau misalnya kita melihat seperti itu, bisakah kita percaya pada penyelenggara dan juga pengawas pemilu di daerah untuk Pilpres nanti? Kalau saya pribadi mengkhawatirkan. Mengapa? Karena berarti walaupun dipecatin masih bisa terulang lagi, Bu? Masih, sangat masih. Karena begini. Apakah Bawaslu, Panwaslu, KPU itu kan di dalamnya kerja sistem birokrasi. Nah, yang terjadi saya lihat adalah mereka menyederhanakan bahwa demokrasi itu hanya sebagai prosedur. Jadi kalau laporan formatnya kayak begini, kalau ininya kurang berarti laporannya batal, tidak berarti bisa hanya diolah. Menjelaskan prosedur bukan integriti, begitu Mas Jadi Siti? tidak substansial, sehingga menurut saya mungkin sekian puluh ribu persoalan di seluruh Indonesia yang tidak bisa diolah karena persepsi bahwa menyelesaikan masalah itu dengan prosedur saja. Saya termasuk yang worry tentang hal itu karena saya paham betul bahwa banyak hal bisa dilakukan dengan permainan prosedur itu. Ya udahlah, ini dianggap prosedurnya sudah selesai, atau ini prosedurnya tidak memenuhi syarat, jadi tidak bisa diolah begitu. Nah di situ menurut saya yang Panwas betul-betul harusnya punya integritas gitu untuk menyelesaikan. Apakah kita masih bisa berharap, Bang Boni, pada objektivitas Panwas dan juga KPUD? Saya kira justru itu yang menjadi tanda tanya besar kan. Kalau KPU pusat, Bawaslu pusat, mungkin kita tidak usah resah. Mereka jumlah yang terbatas, ada di pusat, kita bisa kontrol, dan sejauh ini juga memang mereka cukup transparan dalam bekerja. Tetapi yang menjadi masalah itu kan daerah. Kenapa? Karena pengangkatan, proses pemilihan Panwasda, KPUD di daerah, itu tidak bisa lepas dari konteks penguasaan politik daerah. Mengajukan orang, memenangkan orang menjadi anggota KPUD, bahkan menjadi ketua KPUD provinsi daerah, itu melibatkan orang-orang kuat lokal. Saya alami sendiri, kebetulan saya serius misalnya Kalimantan Timur dan beberapa daerah lain ya, kebetulan beberapa kawan saya yang kemudian menjadi ketua. Saya melihat permainan orang-orang kuat. Orang-orang kuat dalam ini adalah penguasa kapital. Apakah dia mafia yang juga menguasai ekonomi pertambangan di situ, ataukah dia seorang politisi ya, apakah dia gubernur, itu semua adalah kekuatan yang kemudian menentukan seperti apa konstruksi Panwasda maupun KPUD daerah. Nah, saya kira kalau formulasinya sudah begitu, maka dia memang kemudian sangat mungkin untuk dimobilisasi, termasuk juga untuk dirasuki dengan politik uang. Kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, lantas kita bisa berharap ke siapa bahwa pemilu akan bersih dan juga saya percaya masyarakat tadi itu. Maka sebetulnya ini kan situasi ini kenapa rumit? Karena negara lemah ya, negara tidak hadir, negara lemah. Ya, saya kira kembali kepada masyarakat, karena kekuatan demokrasi ini dan seluruh cita-cita termasuk semangat pemilu ini hanya bertahan karena ada masyarakat. Karena masyarakat masih punya harapan tentang perubahan, masih percaya bahwa negara ini bisa bertahan, bahwa demokrasi itu benar-benar hidup. Kalau masyarakat sudah nggak percaya dan masyarakatnya tidak kita hargai, ya selesai negara ini, bubar. Selain masyarakat bisa menolak misalnya politik uang, atau bisa kemudian menolak black campaign begitu, di tingkat rekapitulasi suara adalah salah satu bagian yang paling celah paling lebar untuk kecurangan. Apa yang bisa masyarakat lakukan, berkontribusi dalam rekapitulasi suara, Bu? Oh, di tingkat lapangan itu ditonton.
Itu tingkat TPS saja. Iya, Nah, itu sementara TPS sama PPK kan? Iya, memang nggak boleh masuk, tetapi kan media ada, jadi kritisasinya tetap bisa ya, jalan. artinya masyarakat kan tidak hanya maksudnya warga secara langsung, tapi juga kelas menengah, kelompok semua NGO lah, itu. kelompok gerakan LSM. sosial, kemudian mahasiswa, dosen-dosen, intelektual itu di situ bisa memberikan catatan-catatan dan mereka hati-hati. Biasanya kalau birokrat, saya selalu melihatnya bahwa ini adalah konstelasi birokrasi ya, bukan hanya birokrat. Nah, kalau dia sudah dalam konstelasi birokrasi, biasanya sensitif terhadap pandangan-pandangan dari media, itu biasanya mendapatkan catatan. Berarti masyarakat mengawasi tidak untuk capres tertentu, tapi untuk demokrasi kita Iya, keseluruhan. karena begini, sekarang ini sadar atau tidak, akhirnya demokrasi ini berangkatnya jadi dua arah nih. Pertama, incumbent demokrasi yang melihat bahwa cukup deh dibenahin dikit-dikit aja lembaganya, atau memang critical demokrasi yang betul-betul masyarakat luas ingin ada perubahan. Saya kira pengalaman Jakarta 2012 itu sudah menjadi presiden yang baik ya, bagaimana ketika itu seluruh masyarakat ya, sebagai volunteers dia ikut mengawasi proses pelaksanaan pemilihan. Nah, kalau misalnya semangat ini bertahan di 9 Juli, saya kira keresahan kita ini kemudian tidak perlu. Singkat saja kita ke bagian kesimpulan dari perbincangan kita dari awal tadi. Ya, saya kira ada kekuatan yang ingin merusak demokrasi ini, meskipun memakai simbol-simbol dan bahasa demokrasi. Nah, maka dalam situasi seperti ini, kita harus bersatu melawan kekuatan ini. Nah, dalam konteks politisasi birokrasi tadi, kita minta pemerintah harus bicara tegas dan mempertanggungjawabkan kenapa terjadi di beberapa daerah. Baik, Bu Siti. Ya, kami terus terang mengkhawatirkan hal-hal buruk terjadi dari penyelenggaraan. Oleh karena itu, betul-betul kami berharap masyarakat secara luas ikut mengikuti dengan baik, menjaga suaranya, menjaga haknya, jangan ada manipulasi atau apapun namanya. Kemudian saya juga mengajak semua relawan untuk efektif bersama-sama masyarakat menjadi penyeimbang, karena demokrasi ini hanya bisa baik dan terjadi secara kritis apabila peran serta masyarakatnya ada di depan. Oke, kita berarti harapkan peran serta masyarakat agar tidak hanya golput, tapi juga mengawasi ya, proses dan tentunya demokrasi. penyelenggara, pengawas, dan pemerintah sendiri juga harus serius juga bahwa pemilu ini bukan perkara siapa yang akan menang, tapi bagaimana semangat demokrasi diselamatkan. Baik, terima kasih teman-teman, Bang Boni, terima kasih Bu Siti atas waktunya, dan demikianlah perbincangan kami, semoga bermanfaat. Pemirsa, sekarang kita akan kembalikan ke Vina. Vin, silahkan. Baik, terima kasih Rory. Dan pemirsa, kami masih akan kembali. Saya akan mengadakan sejumlah informasi terkini dan juga ada perbincangan dalam bedah editorial media Indonesia sesaat lagi.